Tahu nggak sih Kamarudin ini mau nggak tahu ya, mau buat partai atau udah punya partai nggak tahu. Dia ini apa tujuannya ini apa stand di publik ini ya untuk menguatkan dia buka partai politik lah. Itu mah udah jelas itu Pak, memang pansos Pak. Kan Denny Siregar juga udah ngomong, si Profesor Kiki udah ngomong, Khairul Huda udah ngomong, ini orang cuma pansos, dia kan partai politik, dia punya partai itu. Dia bilang begitu. Nah, mereka udah jelas ya, itu mah kentara banget, cuma orang-orang goblok aja ini anjing-anjingnya Kamarudin ini. Ya kan, anjing-anjing bayarannya Kamarudin ini. Dan ada teman kita orang Batak di Medan sana ingin memberikan penghargaan, organisasinya ingin memberikan penghargaan kepada KS. Saya bilang, saya wanti-wanti jangan, Anda nanti akan mengalami kesulitan tersendiri, sabar saya bilang. Dan itu dilaksanakan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini Pak, satu KS ini kan ada ini, dia mau mendirikan sebentar Pak, itu berarti KS gak jadi terima penghargaan itu ya, gara-gara Pak Santi Amar bilang jangan ya? Jangan, itu berbahaya gitu. Jangan terburu-buru bahwa dia itu adalah pengacara yang hebat, jangan. Saya beberkan fakta-fakta itu, saya bukan mengada-ada. Boleh cek saya bilang. Nah jadi KS ini ya dia kan ada partai itu, walaupun saya tahu dia tidak jadi membuat partai, jadi ada politisi. Jadi sangat berbahaya. Nyeleneh tetapi masuk akal ya. Gimana Pak Iwan? Pak Santi Amar. Wah ini bagus juga nih ya. Ini kita nggak pernah bahas Irma Huta Barat loh. Ya. Jadi Irma Huta Barat. Pak Iwan dulu sempat bahas ya Irma ya. Sempat masuk ke saya masalah Irma ya. Iya, Irma tuh pernah jadi lawan saya waktu kasusnya UI Pak. Gitu loh. Dia malah membela, malah ikut dalam kelompok orang yang memperlakukan kekerasan seksual gitu. Tapi saya kira Irma dalam hal ini karena sama-sama marga Huta Barat Pak, mungkin ada kepentingan dia, kepentingan keluarga. Gitu. Dia kan Huta Barat juga. Gitu. Gimana Pak Santi Amar? Ya, jadi begini Pak Paulia, saya kan sekjen daripada Lopus Adat Budaya Batak LABB. LABB ini beranggotakan seluruh perkumpulan marga, perkumpulan ya, bukan individu, seluruh perkumpulan atau paguyuban marga Batak yang ada di Indonesia, khususnya Jabodetabek. Nah di lingkungan kami Pak, ya itu kalau paguyuban marga Batak itu baru Batak Toba ya, belum lagi yang lain-lain. Hanya Batak Toba itu sudah ada kurang lebih 200 paguyuban. Jadi di lingkungan kami ini tidak terlalu tertarik untuk dibahas, dan kami objektif menjaga posisi untuk tidak secara emosional membela atau mengagung-agungkan si KS ini. Secara kemanusiaan kami memang sangat prihatin ya terhadap apa yang dialami oleh keluarga daripada Brigadir Joshua Huta Barat ini. Nah dari sisi marga yang saya katakan Huta Barat, kalau kita Huta Barat maka pihak istri daripada Huta Barat ini juga terkait, si Majuntak itu ya. Tetapi pihak ibu daripada atau opung daripada si Joshua ini juga ada terkait. Pihak daripada tulang ya, atau tulang lah si Majuntak lah ya, tulang daripada ibunya Joshua ini juga otomatis itu satu kesatuan. Itu yang disebut dengan Delihana Tolu. Jadi bukan hanya marga Huta Barat saja Pak yang berkepentingan ini, si Majuntak yang melahirkan atau ibu daripada Boru si Majuntak ini juga terkait, yang melahirkan si Huta Barat ini juga terkait. Itu Delihana Tolu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah di kami di LABB itu tidak terlalu terpengaruh dengan sepak terjang daripada si KS. Kami menyadari dan saya mengingatkan juga teman-teman di sana, bapak-bapak itu, untuk kita tidak terjebak dalam permainan si KS ini. Saya beberkan bukti-bukti karena memang itu nyata ya. Seperti MKC dia pengacaranya juga Sarah, PS Sarah dan yang lain-lain. Itu fakta.
Dan ada teman kita orang Batak di Medan sana ingin memberikan penghargaan, organisasinya ingin memberikan penghargaan kepada KS. Saya bilang, saya wanti-wanti jangan, Anda nanti akan mengalami kesulitan tersendiri, sabar, saya bilang. Dan itu dilaksanakan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, Pak? Satu KS ini kan ada ini, dia mau mendirikan Sebentar partai. Pak, itu berarti KS gak jadi terima penghargaan itu ya, gara-gara Tidak Pak jadi. Santi Amar bilang jangan ya. Jangan, itu berbahaya gitu. Jangan terburu-buru bahwa dia itu adalah pengacara yang hebat, jangan. Saya beberkan fakta-fakta itu, saya bukan mengada-ada. Boleh cek, saya bilang. Nah, jadi KS ini ya, dia kan ada partai itu, walaupun saya tahu dia tidak jadi membuat partai, dia adalah politisi. Jadi sangat berbahaya. Yang kedua, saya ingatkan juga bahwa di kita orang Batak itu tokoh sentralnya sebenarnya adalah Sisingamangaraja 12 itu. Ya, Sisingamangaraja 12 walaupun sudah almarhum, tetapi keturunan-keturunannya juga kita proteksi untuk tidak mau dibawa-bawa di dalam persoalan ini. Sebab kalau keturunan Sisingamangaraja ini memberikan reaksi atau respon, itu dampaknya luar biasa. Jadi tidak akan begitulah, ya, tidak akan bisa terpengaruh apa-apa terhadap sepak terjang dari si KS. Maka selalu saya ingatkan, apakah dia advokat atau apa tadi, bahwa mereka itu juga bukan malaikat, ya. Bisa kita kontrol, masyarakat juga bisa mengadukan, ada, tidak masalah. Jadi itu situasi psikologis dan emosional di lingkungan orang Batak. Pak Paul, itu baru Batak Toba ya. Kalau Batak Mandailing, mereka paling bilang I don't care. Batak Simalungun, I don't care. Batak Karo, I don't care. Apalagi Pak, kami bukan Batak katanya lagi kan. Jadi di Batak Toba itu sentimen itu, tetapi Batak Toba juga memang ada beberapa organisasi seperti Persatuan Bangsa Batak, Pemuda Bangsa Batak. Ini memang mereka afiliasinya ke politik, ya. Tetapi juga kita ingatkan mereka jangan terlalu meleburkan diri kepada pergian hari. Jadi itu Pak Paul ya yang saya sampaikan, situasi emosional, dan kita sangat objektif kok melihat persoalan ini. Memang perlu saya sampaikan, di awal-awalnya sentimen Batak itu sangat kental ya, sangat meledak-ledak. Ini sepertinya persekusi. Mulailah diurut itu, mulailah dia bawa ke sejarah. Tetapi jangan lupa antara kalau kesukuan ini kan Pak Sambo ini kan orang Toraja ini. Toraja dengan Batak itu kan saudara itu. Kalau kita lihat peredaran suku-suku bangsa yang masuk ke Indonesia itu adalah Proto Melayu, dan ada istiadatnya mirip-mirip juga keyakinan keagamannya. Jadi kita lokalisir ini adalah bukan persoalan tersuku, tetapi adalah pribadi lepas pribadi. Itu yang kami disadari oleh kita orang Batak, Pak Paul. Itu yang bisa saya sampaikan dulu, nanti akan kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Pak, juga teman-teman yang lain. Ya, kita dengarkan ini ya, saya ada kirimin pidatonya Cinta Laura, bagus juga nih ya. Saya nanti kecilkan YouTube-nya supaya jangan kena strike. Ini bagus ya, tadi saya coba cek dulu. Nah, saya kecilkan dulu ya. Saya kecilkan supaya Anda cuma dengar suaranya doang. Ya, supaya saya jangan di-strike. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Keren ya. Keren ya. Keren. Salut ya. Salut. Lanjut dulu ya. Kok enggak ini tadi, Pak Paul, ya. kok enggak ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Padahal dia muslim ya? Oh, bukan. Bukan. Dan pertanyaannya kenapa harus assalamualaikum itu loh? Makanya itu kan bahasa Arab. Kita ini ya, kadang-kadang saya juga ini goblok juga nih orang-orang Kristen ya. Kenapa orang Kristen ketika lagi pidato kudu assalamualaikum? Kan nggak perlu kan? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya. Ya, enggak ya. Pokoknya jangan nggak harus assalamualaikum dong. Jangan paksa assalamualaikum kan. Nah, itu tadi ya. Pak Paul, saya ada poin dikit nih. Sekarang pertanyaan saya,
kalau jaksanya sama hakimnya udah pakai jilbab, terus mau ngapain? Lihat contoh soal Muhammad KC segala macam, Ahok di pengadilan. Kalau yang hakim sama jaksanya udah berjilbab, terus kita mau ngomong apa coba? What can you do? Ke satu. Kedua, tahu nggak sih Kamarudin ini mau nggak tahu ya, mau buat partai atau udah punya partai nggak tahu. Dia ini apa tujuannya ini apa stand di publik ini ya untuk menguatkan dia buka partai politik lah. Itu mah udah jelas itu Pak, memang pansos Pak. Kan Denny Siregar juga udah ngomong, si Profesor Kiki udah ngomong, Khairul Huda udah ngomong, ini orang cuma pansos, dia kan partai politik, dia punya partai itu. Dia bilang begitu. Nah, mereka udah jelas ya, itu mah kentara banget, cuma orang-orang goblok aja ini anjing-anjingnya Kamarudin ini. Ya kan, anjing-anjing bayarannya Kamarudin ini. Oke, lanjut dulu. Lisawati silakan. Lalu suara kebenaran, Lisawati.